Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk guru BK dimanapun berada. Pada hari ini senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan e-learning guru BK untuk Counseling Skills Training at School di hari ke-7 yang akan membahas tentang Counseling Evidence Based Practice. Bapak Ibu yang saya banggakan, berbicara tentang counseling evidence based practice berarti kita akan membahas tentang layanan konseling yang pernah Bapak Ibu laksanakan yang sangat membekas di hati Bapak Ibu, yang paling berkesan selama menjalankan proses sebagai guru BK. Nah, kesan yang ditimbulkan ini bukan melihat objeknya atau sasaran pelaksanaan layanan konseling kita, tetapi karena proses pelaksanaan layanan konseling yang kita laksanakan dan teknik tersebut ternyata mampu dilakukan beberapa kali kepada peserta didik atau konseling karena betul-betul pas sesuai dengan kondisi peserta didik. Nah, itu adalah sedikit gambaran tentang counseling evidence based practice. Bapak Ibu yang saya hormati, counseling based practice atau evidence based practice yang biasa disingkat EBP ini dilatar belakangi pertama oleh karena teori konseling yang dikembangkan dari budaya barat itu tidak semua bisa diterapkan di Indonesia. Nah, ini sudah pasti hal yang berbeda karena konseling yang dilaksanakan di barat itu biasanya berasal atau dikembangkan dari terapi klinis, misalnya dari rumah sakit jiwa, atau berasal dari penelitian pada hewan seperti yang dikembangkan oleh Pavlov. Hal ini bisa menjadi salah satu hal yang menyebabkan implementasi pendekatan dari teori tersebut membutuhkan penyesuaian atau improvisasi dari penggunanya atau dari kita yang menggunakan pendekatan tersebut merujuk kepada kondisi peserta didik kita. Berikutnya, mindset dan karakteristik konseli dari timur itu berbeda dengan mindset dan karakteristik konseli dari negara barat. Hal yang membedakan yang pertama bisa dilihat dari egaliternya. Nah, maksud dari kata egaliter itu artinya kalau di sana itu mereka lebih memandang manusia itu bersifat sama atau sederajat, sehingga pada saat pelaksanaan layanan konseling itu mereka tidak membeda-bedakan, walaupun ada yang lebih tua misalnya dia tidak mengutamakan. Tetapi kalau di negara kita atau di negara timur itu tingkat kepatuhan siswa terhadap orang tua itu sangat tinggi. Tingkat kepatuhan siswa terhadap senioritasannya itu berbeda dengan kepada adik-adiknya. Contoh hal lain untuk dari segi pandangan peserta didik itu di budaya antri misalnya itu sangat terlihat jelas. Ketika orang barat misalnya itu budaya antri, siapa duluan memang akan mengikut sesuai dengan siapa yang lebih duluan. Tapi kalau kita di sini sekalipun mungkin siswa atau orang anak-anak itu sudah antri, tetapi tiba-tiba ada orang tua di belakangnya juga yang mengantri, maka biasanya kita akan lebih mempersilahkan orang tua tersebut untuk maju terlebih dahulu. Kalau mereka tidak, kalaupun dia orang tua tetapi datang belakangan, tetap di belakang. Nah, itu. Berikutnya, kalau peserta didik dari barat itu lebih senang untuk diajak berpikir, tetapi kalau peserta didik kita itu lebih memiliki kecenderungan untuk menurut
untuk menurut saran apa yang dikemukakan oleh guru atau orang tua. Tetapi kalau dari sana itu lebih cenderung menggunakan kemampuan kognisi yang suka untuk berpikir. Kalau kita lebih kepada sikap kepatuhan yang cenderung lebih suka menurut dengan saran dari orang tua. Berikutnya kalau di barat juga itu dia lebih sekuler atau lebih kepada memikirkan duniawi atau kebendaan. Kalau kita lebih religius yang mempertimbangkan segala sesuatu itu dari segi baik buruk, halal dan haramnya. Nah, berikutnya mereka lebih bebas di dalam menyampaikan aspirasi atau bersikap. Kalau kita di sini itu lebih terikat kepada aturan atau norma. Nah, berikutnya yang mendasari juga pelaksanaan evidence based practice ini, yang ketiga adalah pengalaman guru BK selaku praktisi bisa membentuk kemampuan justifikasi profesi. Ini sangat diharapkan semakin lama seorang guru BK menjadi guru BK, diharapkan itu akan semakin matang kemampuannya di dalam melaksanakan layanan konseling. Jangan sebaliknya, semakin lama guru BK menjadi seorang guru BK malah kemampuannya di dalam melaksanakan layanan konseling itu semakin kurang. Mengapa? Karena semakin lama dia menjadi guru BK, ternyata semakin banyak pekerjaan yang dilakukan di luar dari kapasitasnya selaku guru BK. Nah, ini akan mengurangi, akan mengikis keterampilannya di dalam melaksanakan proses konseling. Bapak Ibu yang saya banggakan, berikut ini kita akan membahas tentang bagaimana pelaksanaan layanan konseling evidence based practice yang dilaksanakan di sekolah. Yang pertama, pelaksanaan EBP ini biasanya itu berdasar pada satu teori atau pendekatan yang ada. Nah, ketika seorang guru sudah menguasai satu teori, misalnya melihat ada satu permasalahan yang cocok dengan teori tersebut, maka teori tersebut digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang peserta didik hadapi. Misalnya, ketika ada anak-anak atau ketika ada peserta didik yang tidak memiliki kepercayaan diri, maka itu bisa dibantu dengan menggunakan self-talk atau self-management atau self-instruction. Misalnya, itu adalah salah satu teori atau pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Berikutnya, di EBP ini pun terkadang kita bisa menggunakan kombinasi dari beberapa pendekatan yang ada. Misalnya, ada anak yang bolos karena trauma dengan guru berkumis. Setelah ditelusuri, ternyata anak tersebut memiliki trauma masa lalu. Dulu itu di keluarganya ada omnya yang suka marah-marah terhadap dia. Kebetulan omnya itu berkumis. Nah, pas masuk di sekolah ada guru yang berkumis yang mirip dengan omnya, sehingga bayangan masa lalu trauma-trauma tersebut langsung ada membuat anak tersebut menghindari mata pelajaran dari guru tersebut. Nah, untuk membongkar penyebab trauma tersebut tentunya guru BK atau kita akan menggunakan teori psikoanalisa. Tetapi untuk bagaimana caranya supaya siswa atau peserta didik kita itu bisa ingin kembali, termotivasi kembali untuk mengikuti kegiatan layanan atau kegiatan belajar, tentunya kita bisa menggunakan pendekatan behavioristik atau behaviorisme dengan memberikan stimulus-stimulus yang menarik atau stimulus yang sangat menarik, sehingga bisa diberikan respon yang baik. Peserta didik bisa merespon dengan menyenangi kembali guru tersebut atau bisa kembali mengikuti mata pelajaran yang diampuh oleh guru tersebut. Nah, itu adalah contoh dari penggunaan kombinasi dari beberapa pendekatan yang ada.
Berikutnya di EBP ini pun kita bisa merancang teknik atau pendekatan yang baru. Teknik atau pendekatan yang baru misalnya untuk satu jenis layanan, ketika kita ingin merubah satu kebiasaan peserta didik atau dalam pembinaan karakteristik peserta didik, kita bisa mengambil satu misalnya karena ini lagi peserta didik lagi menggandrungi drama Korea, kita bisa mengambil beberapa adegan dari drama tersebut yang bermanfaat untuk peningkatan keterampilan sosial, mungkin dari segi kekompakannya, dari segi kreativitasnya. Atau ketika kita ingin memotivasi peserta didik supaya berprestasi, mungkin kita bisa mengambil beberapa kisah-kisah tokoh terkenal yang dulunya mungkin dia adalah seseorang anak yang berasal dari golongan ekonomi menengah yang biasa-biasa saja atau malah yang tidak bisa, tetapi menjadi sosok sekarang itu kita angkat. Nah, itu bisa menjadi satu pendekatan yang bisa membuat anak-anak itu termotivasi untuk mengikuti atau melaksanakan seperti apa yang ingin kita capai. Nah, berikutnya di EBP pun ini bisa kita lakukan tanpa berdasar dari pendekatan atau improvisasi dari pengalaman-pengalaman yang kita sudah pernah lakukan. Contoh, ada peserta didik kita yang tidak percaya diri karena memiliki kemampuan akademik yang kurang. Dia tidak bisa memiliki prestasi belajar yang maksimal karena memang IQ-nya biasa-biasa saja dan tidak didukung oleh kemampuan orang tua juga, sehingga untuk mendapatkan tambahan les belajar itu dia tidak bisa. Berikut, dilihat dari fisik pun itu dia cenderung kurang cantik misalnya, sehingga itu menambah rasa mindernya terhadap peserta didik yang lain. Nah, oleh guru BK mendekati, memberikan satu pendekatan tertentu, lalu memberikan satu perlakuan, mengaktifkan peserta didik tersebut dalam suatu kegiatan yang bermanfaat, yang membuat dia bisa meminimalkan kondisi-kondisi yang membuat dia mengurangi rasa ketidakpercayaan dirinya, seperti anak tersebut diaktifkan dalam kegiatan koperasi sekolah. Nah, dari kegiatan baru tersebut ternyata anak ini dapat melupakan beberapa hal-hal atau kelemahan-kelemahannya tersebut dan bisa meningkatkan kepercayaan dirinya karena ternyata dia memiliki bakat marketing, dia memiliki bakat untuk mempromosikan satu benda atau satu barang. Nah, dari perlakuan-perlakuan ini tentunya akan sangat bermanfaat dari yang anak-anak minder karena kekurangannya. Terus guru BK memberikan perlakuan, memberikan kesempatan yang bisa mengasah potensinya sehingga anak tersebut bisa meminimalkan rasa minder dan bisa meningkatkan potensi atau kemampuannya, karena kita ketahui bersama bahwa memang tidak ada anak yang dilahirkan hanya penuh dengan kekurangan. Tidak ada anak yang dilahirkan penuh dengan kelebihan, tetapi semuanya unik, semuanya khas, semuanya punya plus minusnya masing-masing. Nah, oleh guru BK itu memang diharapkan dapat memaksimalkan potensi peserta didik, bisa meminimalkan kelemahan-kelemahan yang mereka hadapi sehingga anak-anak bisa tumbuh berkembang secara optimal untuk mendapatkan peserta didik yang selalu well-being, seperti yang menjadi satu kebijakan baru sekarang ini oleh pemerintah. Baik, Bapak Ibu saya hormati, berikutnya manfaat yang bisa kita laksanakan, manfaat yang bisa kita dapatkan dari evidence based practice ini. Yang pertama adalah ini dapat menjadi bukti kecakapan dan kompetensi seorang praktisi.
karena dari apa yang dilakukan oleh seorang guru BK ini memang menjadi bukti bahwa guru BK itu punya sesuatu yang dapat dilakukan. Dan ini hanya guru BK yang bisa laksanakan. Kalau akademisi mungkin hanya berbicara di tataran konsep. Tetapi kalau seorang praktisi itu langsung mengimplementasikan satu konsep kepada peserta didik. Dengan demikian, dari kemampuannya tersebut akan bisa menciptakan ketertarikan serius bagi siswa untuk berbagi dan curhat dengan guru BK, karena mereka tahu bahwa guru BK-nya itu bisa membantu. Mereka yakin bahwa guru BK-nya itu bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Mereka yakin bahwa guru BK-nya itu mampu mengembangkan segala potensi yang mereka hadapi. Selain itu, dengan evidence based practice itu bisa menjadi media penelitian, tindakan bimbingan dan konseling yang kita laksanakan. Tentunya itu akan sangat bermanfaat, bukan hanya untuk menjadi salah satu hal yang kita bisa tuliskan dan menjadi riset, tetapi juga bisa membuat teman-teman yang lain yang melihatnya bisa mengambil beberapa hal-hal baik. Kita bisa sharing hal-hal baik yang kita bisa lakukan, boleh saja mungkin akan diambil juga oleh teman-teman kita yang berasal dari guru yang lain atau dari sekolah yang lain. Bapak Ibu yang saya banggakan, untuk materi evidence based practice ini kita akan mengerjakan LK 5 yang terdiri atas Ibu Bapak akan menuliskan pengalaman yang sudah dilakukan dan pendekatan dalam pengalaman tersebut dapat diterapkan terus-menerus karena dipandang efektif dan tepat dengan menuliskan di kolom pertama itu gejala permasalahan siswa itu apa-apa saja misalnya, lalu menuliskan esensi permasalahan. Contoh yang saya sebutkan tadi misalnya gejala permasalahan siswa itu anak-anak, satu, dia suka bolos. Kedua, dia tidak mengerjakan PR. Ketiga, dia tidak semangat mengikuti pelajaran. Nah, esensi permasalahannya ternyata dia trauma dengan guru berkumis. Nah, itu kemudian teknik apa yang kita gunakan. Nah, bisa seperti yang kita sudah bahas tadi, teknik yang digunakan itu adalah kombinasi dari beberapa pendekatan yang ada, yaitu teori psikoanalisa dengan teori behavior. Nah, hasil yang diharapkan yaitu bisa menghilangkan rasa trauma anak dan dapat belajar kembali di sekolah. Nah, itu untuk LK 5 yang akan kita kerjakan setelah paparan atau diskusi materi di hari ke-7 yang membahas tentang counseling evidence based practice. Bapak Ibu yang saya banggakan, alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas semangatnya, mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita akan berdiskusi lewat Google Classroom ataupun di hari terakhir jika ada hal-hal yang masih harus kita tegaskan kembali atau hal-hal yang akan kita bahas bersama yang akan kita diskusikan kembali. Sekali lagi terima kasih, selamat beraktivitas, terus semangat, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi dan selamat beraktivitas.